adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali di IMPA di pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama beribadah lagi dari tempat kita masing-masing. Untuk memulai ibadah kita ini, Kak Desi mengajak adik-adik semua untuk berdiri sambil kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari dan Hari Ini Harinya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan Yesus dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan Yesus dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan Yesus dipuji. Ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Berkati kami semua dalam ibadah ini dan tuntun kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu akan kembali membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus.
Berkatilah agar apa yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, untuk firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai 27 yang berbunyi demikian. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tadi sudah kita baca, kita sudah tahu kita akan menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa beserta bangsa Israel. Untuk lebih jelasnya, kakak kita sudah siapkan video untuk adik-adik bisa tonton. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
Oke adik-adik, setelah adik-adik menonton video tadi, ada 2 poin yang adik-adik bisa ambil. Yang pertama itu bangsa Israel saat dimarah, mereka kehausan dan air yang ada di Marah itu rasanya sangat pahit sehingga orang Israel tidak bisa minum. Tapi Tuhan Yesus yang sangat baik telah menolong mereka melalui Nabi Musa dengan memberikan sepotong kayu yang dimana Nabi Musa saat itu melempar sepotong kayu tersebut ke air yang ada di Marah, sehingga air tersebut menjadi manis dan bangsa Israel bisa minum. Nah, untuk yang poin kedua, saat tiba di Elim, Tuhan Yesus memberikan mujizat lagi adik-adik. Di sana telah tersedia 12 mata air yang mereka bisa minum dan 70 pohon korma yang bisa mereka makan, dan disitulah mereka mendirikan tenda untuk mereka berkemah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus baik sekali adik-adik ya. Ia telah memberkati Nabi Musa menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Begitu juga Tuhan Yesus telah memberkati Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, yang dimana telah menjadi presiden, menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. Nah, pasti semuanya mau jadi pemimpin, tapi menjadi pemimpin itu adik-adik tidak mesti memiliki jabatan yang tinggi seperti presiden, menjadi seperti Pak Joko Widodo, menjadi ketua kelas di sekolah, menjadi pemimpin upacara saat di sekolah, memimpin doa di IMPA, itu sudah menjadi tugas seorang pemimpin adik-adik. Nah, Kak Keti tahu di salah satu dari adik-adik pasti ada yang tidak percaya diri, ada yang takut, ada yang malu-malu mungkin menjadi pemimpin atau memimpin doa saja di IMPA, mungkin ada yang belum berani. Tapi dari 2 poin tadi adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, adik-adik mesti melihat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada Nabi Musa dan bangsa Israel, yang dimana Tuhan Yesus memampukan Nabi Musa untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu juga dengan kita adik-adik, saat kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi ketua kelas mungkin, atau menjadi pemimpin upacara, Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita dan selalu memampukan kita. Tapi menjadi seorang pemimpin adik-adik bukan hanya memperhatikan diri sendiri, melainkan memperhatikan orang lain, memperdulikan orang lain, dan kita juga mesti melakukan kebaikan kepada orang lain. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya otak saja yang dipakai adik-adik, bukan hanya kemampuan dalam fisik, melainkan kebaikan juga itu salah satu hal yang mesti adik-adik punya. Dimana menjadi seorang pemimpin, adik-adik bisa mulai dari rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Mungkin adik-adik bisa pimpin dalam doa di keluarga, mungkin saat mau makan ataupun saat mau tidur, adik-adik bisa pimpin doa. Itu adik-adik bisa mulai dari keluarga, adik-adik mulai dari dalam diri adik-adik. Oke adik-adik, untuk firman Tuhan yang boleh adik-adik dengarkan pada hari ini, kiranya boleh adik-adik tanamkan dalam hati dan pikiran adik-adik, dan boleh adik-adik lakukan dalam sepanjang kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Iya adik-adik, sekarang saatnya kita akan masuk dalam aktivitas. Nah, tema aktivitas kita hari ini memiliki sikap seorang pemimpin. Nah, sekarang ayo kita siapkan bahan dan alatnya dulu ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan mulai membuat aktivitasnya. Nah tadi kakak sudah kasih lihat kita di sini punya 3 hati. Nah ini hati adalah hati seorang pemimpin. Kok hatinya ada 3 kakak? Nah ini hatinya 1 buat Tuhan, 1 untuk diri sendiri, dan 1 lagi hatinya untuk sesama. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau jadikan 1 hatinya ini? Oke, sekarang ayo kita mulai. Ya, kita mulai buat ya. Pertama kita ambil 1 hati, kita lipat 2 seperti ini. Kita lipat 2 seperti ini. Ambil lagi 1 hatinya, yang 1 kita lipat 2 seperti ini. Nah setelah itu ambil lagi yang satunya, kita lipat juga seperti ini. Nah hatinya ini 3, kita lipat 2 seperti ini ya. Nah sekarang kita mau gabungkan jadi 1. Caranya, nah caranya pertama kita ambil hatinya, kita jadikan 1 seperti ini. Kita lem ya, ambil lem atau double tipnya, kita lem di sini, di sebelahnya. Nah lalu kita kasih jadi 1 seperti ini. Terus kita lipat lagi, lalu kita ambil lagi hati yang satunya, kita lipat lagi seperti, kita ambil lem, baru kita tempel di sini lemnya. Nah kita lem lagi kembali seperti ini. Oke, nah sekarang hatinya jadi seperti ini. Nah adik-adik, sekarang hatinya yang sudah kita lem tadi jadinya seperti ini. Nah sekarang kita lanjut, kita mau isi hatinya dengan hati yang potongan hati yang kecil-kecil tadi seperti ini. Adik-adik buat yang banyak ya, berwarna-warni. Oke, kita mulai menempel ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan tempel potongan hati kecil-kecil ini di setiap sisi love, bentuk love-nya ini ya. Sekarang kita mulai tempel hatinya 1 persatu. Ini untuk supaya bentuk love-nya atau hatinya jadi cantik. Nah terserah dari adik-adik mau berkreasi seperti apa ya, mau bentuk love atau bentuk lingkaran terserah. Nah selanjutnya kakak juga mau buat bentuk love, ada bentuk hati yang hitam. Sekarang tugasnya adik-adik mengisi atau menulis di setiap bentuk hati ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita punya bentuk hati yang kita sudah tempel dengan bentuk hati kecil-kecil, jadinya akan seperti ini adik-adik, ada di setiap sisi berwarna-warni. Nah sekarang tugasnya kita akan menulis sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di setiap love kecil-kecil ini. Nah kalau yang hitam seperti kakak punya ini, adik-adik bisa tempelkan dengan warna bentuk hati yang berwarna seperti ini ya, supaya hatinya jadi berwarna. Nah sekarang ayo kita tulis sikap
yang harus kita miliki bila menjadi seorang pemimpin. Ya adik-adik, sekarang kita mau tulis di hatinya seorang pemimpin yang hatinya untuk Tuhan. Pertama, yang sikap yang harus dimiliki, kakak kasih contoh. Pertama seperti ceritanya kakak Keti tadi, pertama harus taat, lalu setia. Nah, nanti tugasnya adik-adik lagi tulis apa ya? Hatinya seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Terus hatinya seorang pemimpin yang kedua yang untuk dirinya sendiri, yaitu percaya diri. Percaya diri bila kita menjadi seorang pemimpin. Terus yang berikutnya harus berani. Ya, selanjutnya hati seorang pemimpin untuk sesamanya, yaitu penuh kasih, suka menolong, berbagi. Ya adik-adik, ini adalah hati seorang pemimpin. Nah, contoh sikap seperti inilah yang harus kita miliki bila kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini kakak punya. Sekarang gilirannya adik-adik ya. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. saatnya kita akan memberi persembahan. Oleh karena itu, silahkan mempersiapkan apa yang ada pada adik-adik. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama, adalah sukacita di hatiku.
Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ayo adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga untuk berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai, memelihara kami sepanjang minggu yang sudah berjalan, sehingga Tuhan kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah impak kami saat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita walaupun ibadah kami hanya melalui online, tetapi kami masih bisa memuji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi kami juga sudah mendengar firman-Mu, berkati kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang senantiasa menuntun kami untuk mengikuti IHMPA online, dan juga berikan orang tua kami kesehatan serta hikmat untuk mereka bekerja sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi sehingga gereja kami senantiasa mampu menjadi garam dan menjadi terang di kota Makassar. Inilah doa kami. Yesus, saat ini kami berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya tetap memberkati pemerintah bangsa Indonesia yang sedang mengupayakan yang terbaik bagi rakyatnya. Tuhan Yesus, berkati vaksinasi bagi kami rakyat Indonesia. Juga kami berdoa bagi dokter dan tim medis yang memberikan pelayanan bagi saudara kami yang masih sakit. Juga berkati para pemimpin bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan hal-hal yang merugikan. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dan keadilan di muka bumi ini. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu, biarlah kiranya Engkau mau mendengarkan, dan biarlah kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berkenlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu.
sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, demi menjadi persiapan masa depan di dunia. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tadi boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami masing-masing. Inilah doa anak-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di IMPA selanjutnya. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Sampai kita bertemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar ya. Halo adik, jangan lupa ya tetap lakukan prokes di sekolah maupun di luar rumah ya. Oke. Menjaga jarak dan tetap mengikuti IMPA tiap minggunya ya. Tetap semangat dan sampai ketemu di IHMPA minggu depan. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.